Oke, kita kembali lagi berbincang. Gimana Bang Habib? Ya jadi gini, hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini genuine, dari hati, dari dua orang yang bertempur begitu sengit, ya, lalu bisa bersatu, lalu menghasilkan hal yang luar biasa, sehingga chemistry-nya beliau benar-benar nih, bukan lagi antar organisasi, ya, antar partai politik, tapi memang udah tingkat hubungan yang paling ideal sebagai politisi, saling percaya 100%. Sehingga menurut saya nggak perlu Pak Jokowi jadi ketua umum partai politik untuk didengar oleh Pak Prabowo. Nggak perlu Pak Jokowi masuk ke partai tertentu, ya kan, yang besar, apalagi hanya supaya bisa diakomodir dalam tanda kutip pemikiran oleh Pak Prabowo. Lah, Pak Prabowo ini memang berangkat sejak awal meneruskan segala legasinya Pak Jokowi. Karena memang dua tokoh bangsa ini punya frekuensi pemikiran yang sama. Jadi menurut saya situasinya akan sangat enjoy besok. Karena kita tuh menganalisanya, jangan salah menganalisa. Menganalisa seolah-olah ini dua pihak yang berkompetisi, ya, akan ada yang mengintervensi dan akan ada yang diintervensi. Matahari kembar lah gitu kira-kira, Bang. Ya, nanti ya, itu akan bahasa-bahasa yang menurut saya kurang pas, ya. Akan ada yang mendominasi, akan ada yang didominasi. Ini enggak ada, kan dua bestie, Pak. Pak Prabowo nanya bukannya diintervensi, bukannya didominasi kalau menanyakan kepada sahabatnya, meminta pendapat kepada sahabatnya, termasuk hal-hal detail semua. Pastilah akan ada komunikasi yang sangat baik dengan Pak Jokowi, komitmennya, dan itu sudah teruji dengan karakternya Pak Prabowo selama ini sebagai negarawan. Beliau adalah orang yang sangat menjaga komitmen, gitu loh. Oke, baik. Itu soal hubungan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Nanti kita akan dalami lagi, ini cukup menarik. Tapi kita ke Bang Doli. Bang Doli, tadi ada pertanyaan saya yang menggantung, belum saya tanyakan ke Bang Doli. Bang Doli, kok tadi Bang Doli menyampaikan bahwa ya soal positioning Pak Jokowi ini masih akan dikomunikasikan lah. Akan dikomunikasikan ini, apakah terbuka peluang untuk posisi Pak Jokowi ini masuk dalam struktur pemerintahan? Tadi disebutkan oleh narasumber misalnya posisi Watimres, terbuka peluang itu nggak? Ya, saya kira begini, peran ini kan bisa banyak diartikan, ya. Peran secara formal maupun peran secara informal, ya. Tapi yang pasti secara informal, saya kira Pak Prabowo selama ini sudah membangun tradisi dan menunjukkan, ya, betapa Pak Prabowo itu juga sering mengkomunikasi kepada siapa saja, termasuk apalagi Pak Presiden Jokowi, gitu. Jadi soal peran itu menurut saya tempatnya bisa di mana saja, ya, dan Pak Joko bisa memberikan kontribusi terbaiknya dalam posisi apapun, baik formal maupun secara informal. Nah, kalau soal posisi formal, saya kira betul tadi yang disampaikan oleh Bung Eben bahwa tidak mungkin lagi di eksekutif seperti yang saya katakan tadi di awal, gitu ya. Kalaupun misalnya ada posisi secara formal, yang ada dalam struktur pemerintahan sekarang ya cuma ada di Watimres. Tetapi sekali lagi itu nanti semua yang mempunyai hak prerogatif adalah Pak Presiden terpilih Pak Prabowo. Tentu saya kira nanti ada perbincangan berdua antara Pak Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Pak Prabowo, ya, di mana posisi yang paling tepat kalau bicara tentang posisi formal, gitu. Nah, kalau posisi informal saya kira ya dimanapun pasti Pak Jokowi menjadi tetap penting, ya, perannya untuk bagaimana supaya kita, apalagi kan narasi yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo ini kan kita harus solid, bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira sama itu pandangan dengan Pak Jokowi. Untuk kepentingan bangsa dan negara, saya kira kedua tokoh ini akan memberikan kontribusi terbaiknya dalam waktu-waktu ke depan. Oke, baik. Saya ke Mas Andika lagi. Mas Andika, sepakat ya nadanya Bang Doli sama Bang Habib gitu. Kalau Bang Habib tadi menyebutkan ya Pak Prabowo sama Pak Jokowi ya kan bestie begitu. Tapi di lingkaran bestie kan pasti ada bestie lagi kan gitu. Nah, apakah ini kan jadi rebutan bestie juga nggak gini? Di dalam grup WhatsApp. Nah, di dalam grup WhatsApp ada grup WhatsApp lagi. Ada yang nggak diajakin lagi. Tentu kita berharap apa yang disampaikan oleh Bang Habib itu terjadi, dan itu bagus tentu bagi demokrasi Indonesia, bagi pemerintahan selanjutnya.
Tetapi dalam politik tentu tidak hampa kepentingan ya. Bahkan yang tadinya akur bisa menjadi berlawanan, yang tadinya berbeda posisi bisa menjadi sama posisinya. Sehingga posisi Pak Jokowi sebagai presiden hari ini dan akan menjadi mantan presiden, dalam catatan saya di Indonesia itu cukup menarik, cukup unik itu statusnya ya. Pak SBY sudah menjadi ketua umum memiliki parpol. Bu Megawati memiliki parpol. Sehingga kita tidak ada pertanyaan seperti apa nanti peran Pak SBY pasca lengser, peran Bu Megawati pasca lengser. Pak Jokowi ini kan di satu sisi saat ini tidak memiliki parpol ya. Seperti Pak SBY dan Bu Megawati. Tetapi di sisi lain realitanya hari ini adalah energi politik Pak Jokowi itu masih sangat luar biasa. Approval ratingnya tinggi. Bahkan dalam konteks Pilpres 2024 memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Sehingga energi yang besar ini bagaimanapun juga harus dikanalisasi gitu ya. Kalau tidak dikanalisasi, kalau tidak diberikan tempat, ini bisa menjadi bola liar yang jangan-jangan bisa membahayakan jalannya pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depannya. Sehingga mengakomodir energi politik Pak Jokowi itu adalah satu kebutuhan yang juga harus dimediasi secara proporsional oleh Prabowo Gibran. Oke, tapi psikologis dari Pak Jokowi ini situasi kebatinannya itu lebih nyaman kemana untuk mengakomodir atau mencurahkan tadi energi politiknya itu? Iya, Pak Jokowi ini kan seorang politisi yang skenario-nya itu tidak bisa dibaca secara tunggal gitu ya. Banyak sekali skenario politik yang beliau bangun. Sehingga dalam satu kondisi tertentu di mana situasinya yang paling optimal, dia akan pilih satu skenario yang barangkali tidak bisa dibincangkan di ruang ini gitu Mas. Ya, termasuk juga kalau kita lihat kandidasi Gibran sebagai seorang wapresnya Pak Prabowo juga sebelumnya kan tidak begitu masif, tetapi ternyata itu satu jalan politik yang dipilih oleh Pak Jokowi gitu ya. Sehingga Pak Jokowi karena diberikan privilege yang sangat luar biasa untuk memilih jalur politik, itu nanti kedepannya bisa ditentukan oleh bagaimana hubungan antar tim koalisi. Oke, jadi artinya bisa dipastikan belum menentukan sikap politik ya Pak Jokowi ini akan berlabuh ke partai mana ya? Iya, saya pikir keputusan akhirnya belum hari ini. Ojo ke susu katanya, berarti masih ada pilihan lain. Tapi soal singkat saja Mas Andika sebelum kita ke narasumber yang lain. Untuk posisi Watimres ini seberapa besar peluang Pak Jokowi bisa berlabuh di sana? Sangat besar Mbak, sangat besar sekali ya. Bahkan ya ini satu posisi yang memberikan kehormatan gitu ya, tetapi ya dalam realitanya tidak terlalu powerful. Nah ini juga catatan saya Bang Habib bagi undang-undang untuk mantan presiden ya. Kalau di Amerika Serikat itu mantan presiden punya satu civic duty yang memang diformalkan oleh undang-undang, bisa menjadi ambasador ya, artinya memainkan peran diplomatik untuk kenegaraan tertentu, boleh membuat presidential library, perpustakaan kepresidenan yang memang dibiayai oleh negara, dan bahkan perjalanan luar negerinya itu semua di cover oleh negara untuk memainkan peran-peran strategis. Nah ini di undang-undang kita belum ada, sudah ada tapi belum begitu detail memberikan civic duty kepada presiden pasca posisinya selesai sebagai seorang presiden. Oke, Bang Noel, dalam posisi Bang Noel gitu, layak dan idealnya peran Pak Jokowi dalam pemerintahan mendatang akan harusnya seperti apa gitu? Karena tadi ketika saya tanya soal asumsi matahari kembar, asumsi kan banyak kan di luar kan dengan adanya statement-statement politis gitu. Yang ideal akan seperti apa bagi Anda? Gini, Pak Jokowi tadi saya sampaikan dari awal bahwa ini kan orangnya workaholic sekali, pekerja nih, pekerja keras. Ya saya rasa Pak Prabowo akan selalu minta masukan. Yang dikhawatirkan orang kan ini seakan-akan Pak Prabowo ini akan dibawa bayang-bayang Pak Jokowi. Itu yang terlihat di luar. Tapi saya yakin Pak Prabowo itu punya otoritas secara kepemimpinan ya. Karena dia pemimpin eksekutif, dia punya otoritas penuh untuk hal itu. Jadi yang ditakutkan ini kan bayang-bayangnya Pak Jokowi di luar sana, makanya orkestrasi tadi itu, wah Pak Jokowi bla 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 bla. Saya rasa Pak Jokowi mau jadi rakyat kecil pun, rakyat biasa pun, dia tetap punya posisi tawar yang cukup tinggi karena dia kan punya keberhasilan kinerja yang hari ini rakyat bisa rasakan, dilihat, dirasakan, bukan cuman wacana. Makanya saya punya keyakinan ke depan nanti apapun porsinya, posisinya, ya layak-layak dan bagus-bagus aja, gitu. Apalagi yang mau diperdebatkan gitu loh. Karena biar gimana pun energinya Pak Jokowi itu masih sangat
masih bisa dibutuhkan dia buat pemerintahan ke depan nanti gitu loh. Oke, jadi soal dominasi intervensi matahari kembar menurut Anda itu Jadi adalah gini. sesuatu yang tidak masuk akal? Enggak mungkin lah. Oke, Sangat udah tidak Bang, udah mungkin. jawab Bang. Boleh dikit. Enggak, udah Bang. Nanti kita undang lagi Bang Habib, mohon maaf ya Bang Oh, Habib ya. iya. Karena sini udah dipanggil, udah habis itu. Oke guys. Bang Doli makasih ya. Mas Andi makasih, Makasih. Bang Noel makasih. Bang Bang Habib Doli juga terima juga. kasih sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.